coach dan coaching. Oke Bapak Ibu, coaching itu adalah proses kemitraan. Jadi untuk menggali coaching, misalnya saya dengan Utasi, ini kan rekan sejawat sama-sama bahasa Inggrisnya Bapak Ibu. Misalnya saya sebagai coachnya, Utasi sebagai coachingnya. Saya menggali potensi apa yang sudah didapatkan Utasi terhadap siswanya, misalnya masalah apa yang sudah dihadapi, kemudian apakah Utasi sudah bisa menyelesaikan masalahnya, bisa mencari solusinya atau tidak. Jadi saya sebagai coach itu adalah mendengarkan. Jadi di sini saya harus benar-benar melibatkan penuh, mendengarkan sepenuhnya apa yang disampaikan Utasi seperti itu. Dan endingnya Utasi bisa menyelesaikan masalahnya terkait dengan siswa-siswanya. Itu Bapak Ibu untuk terkait. Oke. Bu Dani, Bu DJ, atau mungkin yang lainnya, silakan angkat tangan, raise your hand. Ya, terima kasih Bu Miftah atas waktunya. Ini saya cuma mau tanya atau sharing ya. Gini Bu Miftah, selama ini Bu Miftah 6 bulan ya Bu Miftah ya mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, ini yang mau saya tanyakan, praktek baik apa yang sudah Bu Miftah lakukan setelah mengikuti pendidikan guru penggerak? Begitu Bu Miftah. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Dani atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan Bu Dani yang ditanyakan kepada saya adalah tentang praktik baik apa yang sudah saya lakukan terhadap anak didik saya. Oke. Jadi praktik baik yang sudah saya lakukan, misalnya dulu sebelum saya mengikuti CGP, saya memperlakukan siswa itu ketika terlambat push up, misalnya begitu. Jadi saya memberikan punishment atau hukuman berupa push up, misalnya begitu. Atau misalnya, kenapa kok terlambat berdiri di depan selama beberapa menit? Atau mungkin saya memberikan punishment membersihkan kelas, seperti itu Bapak Ibu. Tetapi setelah saya mengikuti kegiatan guru penggerak ini, saya menjadi tahu, oh ternyata bahwa punishment itu tidak diperbolehkan dalam teori ini. Jadi praktik baik yang sudah saya lakukan yaitu tidak memberikan hukuman lagi, tetapi memberikan kesepakatan. Jadi memberikan kesepakatan kepada si anak yang sudah terlambat tadi, seperti itu. Jadi misalnya yang tadi saya suruh push up, sekarang misalnya membuat sepakatan, ini maunya apa? Kok terlambat berkali-kali, tidak bawa tas, tidak bawa alat tulis, kemudian bajunya tidak rapi atau tidak dikeluarkan, sehingga saya buat kesepakatan dengan anak tersebut. Misalnya maunya apa sih, kok terlambat terus, kita kesepakatan ya. Kalau anak biasanya kita tawari kesepakatan itu, anak-anak biasanya selengannya begini udah, tentu yang enak minta dibelikan makan, seperti itu. Nah, kita arahkan, kita tuntun seperti tadi filosofinya KHD, menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Jadi tugas kita sebagai guru adalah menuntun mereka, bukan memberi makan, tapi ayo misalnya menghafalkan surat pendek yuk, seperti itu misalnya gitu. Kemudian kira-kira keberatan nggak kalau misalnya melihat halaman sekolah kita kok kotor, bisa diambil, dipungut sampahnya, seperti itu. Itu salah satu contohnya Bu Dani. Kemudian yang berikutnya praktek baik yang sudah saya lakukan yaitu mendekati siswa secara individu, atau yang sudah saya pelajari pada teori PSE, KSE, sosial emosional dan kompetensi sosial emosional. Jadi yang dulunya, sekali lagi saya menganggap siswa saya itu adalah objek saya, ternyata setelah saya belajar itu, ya Allah, saya dapat banyak ilmu gitu ya Bapak Ibu. Ternyata apa yang saya lakukan itu salah besar. Saya otoriter di kelas, saya terus terang lawan Pak Rasid. Mungkin saya awalnya begitu, saya merasa menjadi raja di kelas itu. Ayo kamu seperti ini, ayo kamu seperti ini. Tapi terdengar pada pengetahuan atau kognitif. Tetapi hal itu salah. Itu tidak dibutuhkan siswa kita, tetapi kita harus mendekati siswa secara individu, secara kontekstual, bukan pengetahuan yang nomor satu. Kemudian praktek berikutnya, Bapak Ibu, jangan lagi kita mengandalkan nilai. Mohon maaf, kemarin mungkin saya satu ruangan dengan Pak Mul, mohon maaf ya Pak Mul, mohon tidak tersinggung. Ini kita berbagi saja, berbagi praktik baik apa yang sudah saya dapatkan itu. Kita sebenarnya Bapak Ibu tidak boleh
marah-marah kepada siswa. Karena apa? Siswa itu tadi perlu kita tuntun, perlu kita bimbing. Apapun ya memang ya guru, kan salah ya guru, kembali ke guru. Ketika Pak Jarno atau mungkin siapapun dulu Pak Guru saja, sekarang saya tahu merasakan oh iya memang kuncinya ya ada di guru, bagaimanapun ya memang guru gitu. Karena apalagi siswa kita inputnya yang seperti itu. Nah inilah tugas besar kita Bapak Ibu untuk membimbing mereka menjadi manusia yang seutuhnya. Dari mereka yang background misalnya dari keluarga yang broken home, kita arahkan menjadi siswa yang baik di sini. Jadi bukan satu nilai itu bukan segalanya, tapi kita harus merubah mindset kita, merubah pola pikir kita. Sudah bisa apa siswa kita seperti itu. Jadi bukan saya pribadi ini ya, bukan Pak Multitafsir atau dan yang lainnya, tidak sekedar materi atau pengetahuan, tapi kita arahkan ayo. Jadi sudah bisa apa siswa kita? Kalau misalnya saya bahasa Inggris ya tidak harus bahasa Inggris saja, tetapi paling tidak karakter atau akhlak siswa kita itu menjadi siswa yang baik seperti itu. Begitu Pak. Sekali lagi mohon maaf saya tidak ada maksud apa-apa, tetapi hanya berbagi praktik baik saja. Terima kasih Buni sudah maksudnya saya bisa menerima saran dari informasi yang Ya, sama-sama Bu Dani. Mungkin saya tambahkan Bapak Ibu, sekolah kita kan atau pukul saja gitu. Ya, kembali lagi ke panjenengan semua. Kalau yang sudah saya dapatkan, mungkin sedikit demi sedikit apa yang saya dapatkan itu yang akan saya terapkan atau akan saya berikan ke panjenengan. Dan hukuman-hukuman yang keras secara fisik itu tidak lagi dilakukan, apalagi hukuman secara verbal. Hukuman secara verbal itu seperti apa? Jadi hukuman secara lisan, misalnya dulu 5 tahun yang lalu atau mungkin 4 tahun yang lalu, ingat saya pernah di intinya ada teman itu bilang sama saya, sharing lah gitu. Saya sharing kalau ya Allah Bu, kelas saya loh kok seperti ini, saya nasihati kok nggak masuk, ya ini diapakan anak seperti ini gitu. Terus ada teman memberikan saran sama saya, dia bilang begini, jatuhkan saja Bu mentalnya, seperti itu Bapak Ibu. Gimana maksudnya? Misalnya kamu loh elek, kok sing mbok andelno, kamu sombong amat, gak pinter, rupamu gak mendukung. Nah, bahasa-bahasa verbal yang seperti itu, yang menolak seperti itu Bapak Ibu, itu lebih berbahaya untuk siswa tersebut, bahkan seumur hidupnya itu akan terekam di memorinya. Jadi mentalnya akan jatuh karena sudah kita sampaikan omongan yang tidak enak tadi. Jadi hukuman verbal yang tidak enak itu lebih berbahaya. Mungkin hukuman verbal lebih baik mungkin dicubit. Sebenarnya kalau di teori ini dicubit juga tidak boleh seperti itu. Begitu Bapak. Jadi kita adaptasi saja lah, mungkin kita tahu bagaimana yang baik dan bagaimana yang tidak. Kalau misalnya kita menemukan, misalnya ini jurusan TSM, kok anaknya dengan yang sudah baik, mana yang baik dan mana yang tidak baik seperti itu. Ada pertanyaan lagi berikutnya? Monggo. Ya, enggak apa-apa, nanti yang bapak-bapak. Siapa yang mau tanya lagi atau gimana kan biar Saya maksudnya foto di foto lagi. Foto. Enggak, nanti main screenshot aja selesai. Bapak-bapak monggo. Iki ya tenangnya juga tenang. Monggo silakan Pak Rosi atau Pak KR dulu nggih. Monggo, sinten? Pakai. Pak KR, monggo. Ini Bu, Saya sambil duduk tentang sekarang. pendidikan karakter atau pendidikan berbudaya positif. Berbudaya positif. Terkait dengan siswa kita di sekolah itu kan sekitarnya 8 jam, sementara sisanya ada di rumah. Untuk berbudaya positif besar pengaruhnya dari keluarga. Nah, mungkin dengan keterbatasan waktu di sekolah itu trik apa yang bisa diberikan ke siswa agar mampu
positif karena ketika kita beri di sekolah mungkin di rumah menjadi budaya yang di rumah. Terima kasih Pakar atas pertanyaannya. Intinya yang ditanyakan Pakar adalah bagaimana cara menerapkan pada siswa tersebut untuk melakukan budaya positif begitu. Bapak Ibu, tadi dari awal saya sudah menyampaikan terkait budaya positif. Budaya positif di sekolah maupun di rumah itu kita membutuhkan kolaborasi, ya. Jadi kita perlu bekerja sama dengan pihak sekolah. Kalau sekolah berarti dengan stakeholder, semua warga di sekolah. Kemudian kalau di rumah kita juga bekerja sama dengan orang tua atau yang ada di rumah. Dan budaya positif ini Pak Kahar tidak hanya tidak maksudnya ini membutuhkan proses, ya, membutuhkan proses dan membutuhkan waktu yang cukup lama karena budaya positif kan sama dengan menanamkan pendidikan karakter, sehingga pendidikan karakter itu adalah pembiasaan. Untuk menumbuhkan pembiasaan itu adalah dilakukan dengan step by step seperti itu. Seperti itu Pak. Untuk kolaborasi itu kegiatan nyatanya apa contohnya? Ya, anak ini misalnya siapa Pak namanya Rimas misalnya ya. Rimas ini nggak pernah masuk, misalnya sumbernya nggak masuk, bahkan dulu pernah di ultimatum nggak naik kelas. Nah ini sudah sebenarnya ini sudah ranah kolaborasi dengan Bapak Ibu guru, tetapi Rimas masih seperti itu. Nah diingatkan mulai dari dengan wali kelasnya, kemudian kolaborasi dengan kedua orang tuanya, kemudian masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan jenengan saja kan, jenengan masuk ke ranahnya BK misalnya, BK naik lagi ke ranahnya kesiswaan, ternyata kok masih seperti itu, naik ke kepala sekolah seperti itu. Jadi intinya sering berkomunikasi atau bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah ini. Ini yang saya sampaikan ini sebenarnya secara teoritis Pak Kahar, tapi secara faktual memang ini sulit sekali karena mayoritas masalah murid kita adalah kompleks atau mayoritas siswa kita adalah anak-anak yang broken home, dari ekonomi menengah ke bawah, kemudian orang tua yang broken home, kemudian orang tua yang tidak berkumpul di rumah. Maksudnya siswa kita kan kebanyakan mereka tidak utuh di rumah, artinya ada yang bekerja di luar kota, di luar Jawa seperti itu, sehingga itulah yang menyebabkan salah satunya siswa kita berdampak seperti tadi. Jadi memang yang kompleksnya sekolah kita semacam itu butuh kolaborasi. Di sini tadi sudah disebut nih, ini kalau saya melihat dari kolaborasi itu sendiri, tantangan terberatnya gimana? Mungkin dengan siswa atau guru atau mungkin stakeholder yang lain. Terus kemudian antisipasinya Terima kasih